Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbish shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para jamaah sekalian, mari kita awali kajian kita pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita telah sampai pada ayat yang ke berapa? 100 ya? Halo? Masih ingat? Pinten? Berapa? Tentang Sulaiman sudah ya kemarin ya? Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang pada ayat yang ke-106 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Manansakh, apa-apa yang kami hapus, apa-apa yang kami batalkan min ayatin dari suatu ayat, mukjizat atau dari hukum, apa-apa yang kami hapus dari hukum, au nunsiha atau kami jadikan lupa ia, na'ti bi khairin, kami akan datangkan yang lebih baik minha darinya, au misliha atau kami akan datangkan dengan yang setara dengannya. Alam ta'lam, bukankah engkau mengetahui annallaha, bahwasanya Allah ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, qadirun, Allah itu adalah maha kuasa. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan kepada kita bahwa ada hukum-hukum Allah yang telah dibatalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, lalu kemudian diganti oleh Allah dengan yang lebih baik atau yang setara dengannya. Misalkan ini adalah istilah nasikh dan mansukh. Nasikh dan mansukh. Tulisannya gini, bentar ya. Jadi nasikh dan mansukh. Nasikh itu adalah hal yang yang menghapus. Mansukh itu adalah yang dihapus. Misalkan begini. Dulu di zaman nabi-nabi terdahulu, puasanya itu adalah di zaman Nabi Daud ya, puasanya sehari puasa, sehari tidak. Sehingga kemudian dalam 1 tahun puasanya adalah 6 bulan sendiri. Ya, 6 bulan sendiri itu. Lalu kemudian dia hapus. Di era Rasulullah Muhammad ketika turun surat Al-Baqarah ayat yang ke-183 sampai 185, maka kemudian kewajiban puasa atas diri umat Rasulullah Muhammad tidak lagi puasa Daud tadi itu. Jadi puasa Daud itu tidak diwajibkan tapi kemudian menjadi sunnah
puasanya adalah puasa bulan Ramadan yang diwajibkan. Lalu kemudian ada sebelumnya Nabi tersebut puasanya apa? Puasanya dalam setiap bulan itu adalah 3 hari. Yang sekarang dikatakan ayyamul bid. Paham ya? Ini istilah nasikh dan mansukh. Nah, jadi setiap bulan 3 hari dalam kalender Hijriyah. Maka umat terdahulu yang diwajibkan puasa dalam setiap bulan 3 hari, berarti dalam 1 tahun 36 hari mereka berpuasa. Tetapi kemudian turun surat Al-Baqarah ayat 183 hingga 185, maka puasa itu tidak diwajibkan. Dia puasa ayyamul bid tadi itu, tetapi menjadi puasa bulan Ramadan yang akan datang ini. Tetapi puasa ayyamul bid fungsinya hukumnya adalah sunnah, bukan wajib sebagaimana terdahulu. Kemudian apa ini lagi? Yaitu puasa di zaman Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Itu kalau di dalam insyaallah Matius ya, itu ada perkataan berlapar-laparlah kamu sekalian selama 40 hari 40 malam. 40 hari 40 malam. Maka malam hari mereka itu berpuasa. Andai kata bapak-bapak, ibu-ibu sekarang puasanya kayak gitu, bisa enggak? Kira-kira wajahnya ceria enggak? Sehingga awal kali disyariatkan puasa bulan Ramadan umat Rasulullah Muhammad, maka malam hari tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Awal-awal jenengan untung enggak nututi itu. Tetapi kemudian para sahabat itu merasa berkeberatan, lapor sama Rasul, ya Rasul, tak kuat ya Rasul. Ya. Akhirnya kemudian turunlah surat Al-Baqarah ayat 187. Allah katakan uhilla lakum lailatas siyam arrafatsu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian malam puasa untuk bercampur dengan istri kalian. Masya Allah, ayat ini disambut dengan gembira itu. Ya, terutama sama bapak-bapak itu gembira ria itu ayat ini. Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, begitu juga hukum menikah. Menikah di zaman Nabi Adam itu adalah menikah itu adalah dengan apa? Sistem silang. Kembarannya Habil mendapatkan Qabil, kembarannya Qabil mendapatkan Habil. Tetapi kemudian di era Rasulullah Muhammad dihapus ya. Bukan di era Rasulullah Muhammad, setelah itu manusia berkembang sudah enggak boleh lagi. Terutama di era Rasulullah Muhammad, maka boleh menikah manakala itu adalah bukan mahramnya. Ya. Jadi itu. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini makna manansakh min ayatin, apa-apa yang kami hapus min ayatin dari ayat atau dari mukjizat atau dari hukum, au nunsiha, atau yang kami sengaja lupakan ia, jangan khawatir, kami akan datangkan nakti bi khairin, dengan yang lebih baik minha, dari yang terhapus tadi itu, dari yang terbatalkan. Au misliha, atau yang setara, kami datangkan dengan yang setara. Allah itu adalah maha kuasa atas segala sesuatu. Allah tentunya di dalam mengganti hukum itu adalah untuk memudahkan daripada hambanya, bukan untuk memperberat. Tidak ada pergantian yang lebih memberatkan, itu tidak ada. Tetapi selalu itu adalah lebih memudahkan, karena yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki kalian untuk mudah, dan Allah tidak menghendaki kalian untuk sulit. Nah, itu konsep agama, dakwah pun juga gitu. Yassiru wala tu'assiru, mudahkanlah mereka,
jangan kalian persulit. Itu begitu konsep dakwah. Ya. Jadi jangan konsep dakwah itu susahnya minta ampun, menyulitkan, jangan. Gampangkan itu orang itu. Oh, orang tersebut itu datang kepada kita, Pak Ustadz, saya ini baru masuk Islam, gimana kalau sholat saya itu belum tahu apa-apa, wis melok ae. Zaman sholat jamaah wis isone Allahu Akbar, ya wis itu aja. Paham ya? Wis gitu aja, jangan gak sah. Kon wis ngerti wudu, gak sah, jangan begitu. Mudahkan dulu. Kemudian diajari proses perlahan-perlahan, lalu kemudian diajari, oh wudu itu yang bagaimana. Enggak usah yang ruwet-ruwet. Ya. Gak usah yang ruwet-ruwet dulu, orang baru masuk Islam, ya. Diajari yang sederhana, ya. Baru kemudian setelah itu diajari tentang gerakan sholat. Setelah tahu itu kemudian bacaan sholat yang penting-penting dulu. Iftitah nantilah, iftitah itu Al-Fatihahnya, paham ya? Jadi itu perlahan-perlahan, itu konsep dakwah. Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ayat yang sama itu adalah termaktub di dalam surah An-Nahl, surat yang ke-16 ayat 101. Apa kata Allah? Wa idza baddalna ayatan makana ayatin wallahu a'lamu bima yunazzil. Qalu innama anta muftar bal aktsaruhum la ya'lamun. Wa idza baddalna, dan apabila kami mengganti ayatan, satu ayat satu hukum, maka ayatin, ya, di tempatnya ayat tersebut atau di tempat hukum yang telah kami ganti itu. Jadi apabila kami mengganti suatu hukum ke hukum yang berikutnya, wallahu a'lamu bima yunazzil. Allah itu adalah lebih mengetahui terhadap apa yang diturunkan. Jadi Allah tahu, dan Allah itu tahu kapasitas hambanya. Kenapa sholat dulu itu 50 waktu lalu kemudian menjadi 5 waktu? Itu adalah Allah merubahnya karena Allah itu berdasarkan keilmuan, ndak angger. Kalau orang sekarang itu kan ngawur, itu ganti lebih sulit, lebih menyusahkan. Tapi kalau Allah aturannya diganti itu adalah pasti yang lebih memudahkan. Itu konsepnya. Qalu, lalu kemudian mereka berkata, orang yang enggak ngerti, innama anta muftar, sesungguhnya engkau Muhammad muftar adalah orang yang membikin atau mengada-ngada. Sampai niku ganti-ganti mengada-ngada. Bal aktsaruhum la ya'lamun, bahkan mayoritas mereka itu adalah tidak mengetahui. Nah, para jamaah, tentang masalah nasakh dan mansukh. Nasakh secara bahasa artinya menghilangkan atau menghapuskan, memindahkan atau menulis. Ya. Maka ada istilah dari nasakh ini, istilah naskah. Paham ya? Apa itu naskah? Naskah itu kan tulisan, ya. Jadi dia membuat naskah. Ya, kita ini naskah koyok-koyok bosan di. Padahal itu bahasa Arab itu naskah, ya. Lalu kemudian apa? Adapun secara istilah, Ibnu Qudamah rahimallahu taala yang wafat tahun 620 Hijriah menyebutkan definisi nasakh dengan menyatakan menghilangkan hukum yang ada dengan perkataan atau dalil yang dahulu dengan perkataan yang datang setelahnya. Jadi menghilangkan, membatalkan hukum yang dulu itu kemudian dengan datangnya dalil yang baru. Itu diantara ta'rif yang ringkas dan mencakup mencakup segalanya. Adalah yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yaitu menghapuskan hukum dalil syar'i atau lafadznya dengan dalil Alkitab atau As-Sunnah. Nah ini ya, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, macam-macam nasakh pertama adalah dilihat dari nasakh
atau nas yang mansukh yang dihapus ada 3 bagian. Yang pertama, nas yang mansukh atau nas yang dihapus hukumnya. Itu pertama. Jadi ada nas yang mansukh hukumnya, dihapus hukumnya. Namun lafadznya tetap. Lafadznya tetap, ayatnya tetap, tetapi yang dihapus adalah hukumnya. Teksnya tetap, tetapi yang dihapus adalah hukumnya. Jadi mocot tetap berpahala. Nanti ayat-ayatnya yang mana? Itu nanti ya. Yang berikutnya adalah yang kedua, itu ada yang memang dihilangkan naskahnya yang awal wis gak ono. Begitu juga hukumnya. Ada yang kemudian naskahnya enggak ada, dihapus, tetapi hukumnya tersebut itu tetap. Semacam-macam itu. Contoh ini. Contoh masalah peperangan. Coba lihat ayat ini. Ayatnya ini urut. Surah Al-Anfal ayat ke-65. Ya, dengan surah Al-Anfal ayat ke-66. Coba perhatikan. Ya ayyuhan nabiyyu harridil mu'minina 'alal qital. Jadi ayat ini para jamaah ini terkait seruan Allah berperang awal kali kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berperang. Jadi ketika Rasulullah Muhammad itu hijrah di Madinah, itu seringkali orang-orang kafir Quraisy itu mengadakan intimidasi. Ya, intimidasi luar biasa. Sampai kemudian Hamzah, pamannya Rasul itu mengatakan, "Ya Rasul, ayo kita lawan, ayo." Apalagi Umar bin Khattab itu wis kudu kesemetan ae. "Ya Rasul, ayo ladeni ae, sikat ae." Tapi Rasul diam itu. Kenapa? Karena belum ada perintah berperang. Jadi walaupun kayak begitu, kalau nggak ada perintah, Rasul ya gak bergerak. Tidak ada inisiatif sendiri, itu nggak ada Rasul itu. Selalu adalah berdasarkan wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tiadalah dia berbicara berdasarkan hawa nafsu, melainkan dia berbicara tersebut itu adalah dengan wahyu. Jadi itu. Maka kemudian ketika turun ayat ini, ya ayyuhan nabi, wahai nabi, harridil mu'minina 'alal qital. Kobarkan semangat atas orang-orang beriman untuk berperang. Sekarang kobarkan semangat untuk berperang. Coba bayangin itu. Iyyakum minkum ishrun, jika mereka di antara kalian itu ishruna, ada orang 20. Sabirun, mereka sabar, yaghlibu mi'atain, mereka akan dapat mengalahkan 200. Berarti berapa? 1:10. Jadi perang Badar itu umat Islam 300. Musuh 1000. Dalam segala hal kalah umat Islam itu. Pengalaman kalah, persenjataan kalah, jumlah kalah, akomodasi kalah, logistik kalah, semuanya itu sudah. Ya. Wonge yo lemu-lemu kono ning gene-gene. Jadi begitu. Akhirnya kemudian apa? Tenang aja kata Allah, jika kalian itu 20 orang yang sabar akan bisa mengalahkan 200. 1:10. Jadi siji wong menghadapi 10 orang. Kira-kira jenengan berani enggak begitu? Halo? Masih atau sampean niku nggawa apa jenenge lading? Kono enggak? Berani? Ya mikir. Diuteri teko mburi selesai gitu ya. Kecuali kalau kita pendekar itu. Pendekar itu pendek dan kekar. Para jamaah sekalian, berikutnya adalah wa iyyakum minkum mi'atun. Jika mereka di antara kalian itu mi'atun, 100 orang, yaghlibu alfan minal ladzina kafaru, mereka akan dapat
mengalahkan 1000 orang dari orang kafir. Kenapa? Bi annahum qaumul la yafqahun, karena mereka tidak faham. Siapa dibalik orang-orang Islam itu? Itu ya. Dikira mek cul-culan 10 wong 100 orang, enggak. Nanti. Kemudian berikutnya adalah pada ayat yang ke-66 dihapus oleh Allah. Wes saiki enggak 10 lawan 100, tapi apa? Al-ana khaffafallahu ankum. Al-ana, ya sekarang khaffafallahu ankum, Allah meringankan. Allah apa ini ya, khaffafallahu, Allah meringankan ankum dari kalian, wa alima anna fikum dha'fa, dan Allah mengetahui bahwasanya kalian itu dha'fan tersebut itu lemah. Fa iyyakum minkum mi'atun, maka jika di antara kalian itu ada 100 orang sabiratun yang sabar, yaghlibu mi'atain, maka 100 orang yang sabar akan bisa mengalahkan 200. Berarti 1 banding 2. Ya, enteng. Tapi kalau orang tidak beriman yang deredek itu. Paham ya? Lalu kemudian apa? Wa iyyakum minkum alfun, dan jika mereka di antara kalian itu ada alfun 1000 orang, yaghlibu alfaini biiznillah, maka mereka akan kemudian bisa mengalahkan alfaini 2000 orang dengan izin Allah. 1000 lawan 2000. Keros Pak, lihat jumlahnya apa namanya, kelipatannya gede itu ya. 1 juta musuh 2 juta itu kan kerosok itu. Ya semakin kelipatannya besar semakin terasa itu. Lek siji loro sik kecil itu. Tapi kalau sudah kelipatannya besar itu baru terasa. Tetapi itu semuanya dengan izin Allah itu kalian akan bisa memenangkan apa namanya, peperangan itu. Ini adalah dirubah oleh Allah hukumnya. Tetapi ayatnya sama, ayatnya tetap kita baca, tetap berpahala. Paham ya ini ya? Kemudian, nah ini ya, Abdullah bin Abbas berkata, lamma nazalat, ketika turun ayat iyyakum minkum 'ishruna sabiruna yaghlibu mi'atain, dia syaqqa dzalika 'alal muslimin hina furida 'alaihim alla yafirra wahid min 'asyrah. Jadi ketika diturunkan apa namanya ayat ini, ayat yang ke berapa tadi? Ayat yang ke-80, ayat yang ke-66 ini, maka kemudian apa? Kata Ibnu Abbas, syaqqa dzalika 'alal muslimin hina furidu 'alaihim alla yafirra wahidun min 'asyrah. Jadi hal yang sulit dialami oleh kaum muslimin ketika diwajibkan atas mereka 1 itu melawan 10 orang. Faja at-takhfif, maka kemudian datanglah keringanan, dispensasi dari Allah. Faqala al-an, sekarang khaffafallahu ankum, Allah ringankan kalian, wa alima anna fikum dha'fa, dan seterusnya. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, kira-kira saya bertanya, ya, di dalam Al-Quran itu apakah ada ayat yang berbicara tentang hukum rajam? Halo? Ada enggak? Hukum rajam. Ayo. Siapa yang mengatakan ada? Tidak ada satupun ayat yang mengatakan itu. Tetapi ayat tentang dalam surah apa namanya Ar-Rum ya, An-Nur ya, ayat yang kedua, di situ ada kalimat az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, ya. Jadi pezina laki-laki, pezina perempuan dan pezina laki-laki, maka kemudian apa? Fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Jadi maka kemudian cambuklah mereka itu dengan 100 kali cambuk. Ini adalah bagi laki-laki perempuan yang masih membujang.
Sedang laki-laki perempuan yang sudah berkeluarga, ora ono ayatnya di dalam Al-Qur'an. Nah, hukum yang ada di dalam Taurat itu kemudian ditetapkan oleh Allah, kemudian disebutkan oleh oleh Allah lewat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru ada di situ di dalam hadis yaitu keterangan mengenai hukum rajam bagi orang yang berzina yang sudah berkeluarga. Nah, ini hati-hati ini ya. Jadi kalau orang bertanya apakah ada hukum rajam dalam Quran? Ora ono. Zaman sampai jelemet sampai itu ora ono. Ya. Wis konco ono mulai awal mulai Al-Fatihah sampai An-Nas. Nanti kalau ada silakan lapor ke saya. Tetapi ini yang kemudian apa? Apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Jadi Umar bin Khattab itu mengatakan gini, laqad khasyitu ayyatula bin nas zaman hatta yaqula qailun la najidu ar-rajma fi kitabillah. Coba ini. Ya, laqad khasyitu, sungguh aku khawatir, kata Umar bin Khattab, ayyatula bin nas, yaitu zaman akan yang sesuatu masa yang panjang yang melewati manusia, zaman dan suatu masa hatta yakul, jadi nanti waktu yang begitu panjang sehingga kemudian aku khawatir lewat waktu yang panjang itu sehingga kemudian yakulu qail, akan ada orang yang mengatakan la najidur rajma fi kitabillah, kami tidak mendapati ayat rajam di dalam kitab Allah. Fayadillu, maka kemudian mereka sesat bitarki faridatin, yaitu dengan meninggalkan kewajiban anzalallahu yang Allah telah turunkan ayat mengenai rajam, ya. Ala, ingatlah, wa innar rajma haqqun, ingatlah bahwa sesungguhnya hukuman rajam itu adalah hakun, benar adanya, alaman zana, atas orang yang zina, wa qad ahsana, sedang orang yang berzina itu ahsan, muhsan, yaitu orang yang sudah berkeluarga. Ada zina muhsan dia istilahnya. Idza qamatil bayyinatu, apabila telah tegak suatu bukti, au kanal habalu awil i'tirafu, atau pengakuan itu sudah ada. Qala Sufyan kadza hafidtu ala wa qad rajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi aku telah hafal tentang apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Rasul itu telah merajam, ya, yaitu atas orang-orang yang berlaku zina muhsan, yaitu yang sudah berkeluarga, ya, baik itu yang laki-laki maupun yang perempuan. Wa rajamna ba'dahu, dan kami pun juga merajam setelahnya. Artinya adalah di dalam kitab Allah itu memang Al-Quran tidak disebutkan, tetapi kemudian di dalam hadis itu adalah disebutkan tentang hukum rajam itu. Jadi artinya apa? Yaitu teksnya, nasakhnya itu dia, teksnya itu adalah dihapus, tetapi hukumnya masih berlaku. Baik yaitu hukum yang ada di dalam Taurat maupun di dalam Injil. Itu yang dimaksud, ya. Nah, para jamaah sekalian, ini kan sehingga kemudian Nabi mengatakan begini. Ada riwayat yang bunyinya begini, asy-syaikhu wasy-syaikhatu, yaitu asy-syaikhu, laki-laki yang sudah tua, artinya sudah berkeluarga, sudah menikah. Wasyaikhatu, perempuan yang tua atau sudah berkeluarga. Idza zanaya, apabila keduanya berzina, farjumuhuma, maka rajamlah mereka berdua, ya. Jadi begitu, ya. Dengan sungguh-sungguh albattah, nakalam minallah, itu sebagai peringatan hukuman minallah dari Allah. Wallahu azizun hakim, dan Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Oleh karena itu hadirin yang berbahagia, yang lebih lawang sudah punya istri, paham ya? Itu kok sik mampir liyane. Wah itu wis kena menelek kan kadek kepingin meneh ya rabi ya, lek kadek wani kan itu toh.
Niku gentle itu. Paham ya? Lek gak wani rabi meneh ya wis poso kan itu. Nah. Oleh karena itu laki-laki itu dia disarankan tidak membujang. Ya, jadi tidak ada sahabat yang ketika meninggal dunia mereka itu adalah membujang. Artinya apa? Ketika istrinya meninggal dunia lekas nikah lagi. Untuk apa? Untuk menjaga apa namanya kehormatannya tersebut itu. Supaya kemudian hubungan yang dia lakukan itu tetap dalam koridor yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara wis duwe bojo marine bojone loro-loron, terus maringene waduh kudu rono-rono ae. Ya sudah nikahlah. Paham ya? Wanita, Pak. Halo? Maringene dia. Apa ya? Arepe nikah ya? Oh, anake ngono. Loh, itu berarti orang tua masih belum bisa memberikan pendidikan yang baik kepada anaknya. Oleh karena itu hal-hal yang semacam itu harus dinasihatkan kepada anak itu. Wong panjane gak tau ngomong ambi anak moro-moro ngono ya pantes anake ngamuk kan itu toh. Oleh karena itu komunikasi itu harus selalu dibangun dengan anak-anak kita. Sehingga nanti ketika kemudian karena apa? Banyak sekarang itu anak yang mengancam ayahnya ketika ayahnya kepingin menikah saat ibunya sudah meninggal dunia, mengancam itu. Itu kan anak enggak ngerti apa namanya hukum itu. Ketika ibu saya meninggal dunia dulu, maka kemudian keluarga itu menyarankan bapak itu untuk menikah. Tetapi bapak yang kemudian enggak wis aku ngomong putu-putuku wae. Kebetulan cucu-cucunya berada di sekitarnya rumahnya, itu ya wis enak dihibur oleh cucu-cucunya. Nah, kira-kira 7 bulan berikutnya bapak kemudian meninggal dunia. Jadi enggak lama itu nyusulnya. Di saat yang sama, saat sama-sama mau melakukan sholat duha. Sama. Ya ceritanya ya podo, kepreset. Nah, para jamaah sekalian rahimakumullah, hati-hati ini. Jadi di zaman Nabi ada seorang perempuan yang datang. Masya Allah. Ya Rasul, aku telah melakukan hal yang buruk ya Rasul. Apa yang kamu lakukan? Aku telah berzina ya Rasul. Hah, pulang kamu. Ini diantar oleh keluarganya, dikira pikirannya owah gitu. Karena tidak umum orang berzina itu. Paham ya? Lah perzinaan yang awal itu di zaman siapa? Terjadinya perzinaan awal kali itu adalah di zaman Nabi Syith, yaitu anak daripada Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Wah, di situ di zaman Nabi Syith itu kemudian antara keturunan si Qabil yang rusak itu, yaitu itu berkembang pesat. Nah, ini nakal-nakal ini. Lalu kemudian keturunan daripada orang-orangnya Nabi Syith itu kemudian mulai tertarik dengan kelompoknya Qabil tersebut. Akhirnya melakukan perzinahan. Awal kali terjadinya perzinaan itu adalah di zaman Nabiullah Syith. Itu tidak termasuk dalam Al-Quran. Tidak termasuk 25 Nabi atau Rasul itu. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya. Di eman-eman ya. Jadi saya ini itu mengajari ibu-ibu banyak. Kadang ibu-ibu muda itu banyak sekali. Ya. Yang kemudian suaminya meninggal, kemudian cerai. Coba bayangin, ada yang datang, Ustadz, ya saya siap untuk dimadu. Gimana? Ustadz nggak usah mikir ekonomi, saya sudah punya penghasilan sendiri. Coba bayangin. Lek sampean ditawari ngono, ya apa? Monolak. Tapi sapa sing namani? Ya Allah.
Jadi itu datang begitu. Akhirnya kemudian ndelok wahyu-wahyu, Pak. Akhirnya kemudian sudah gini aja, kamu saya akan carikan. Alhamdulillah satu persatu dapat, alhamdulillah. Just nuruti gitu orang marine, Pak. Kenapa? Jadi bukan karena apa? Jadi kebahagiaan yang telah saya bangun ini itu masih rentan kalau sekiranya hadir yang berikutnya. Kalau sudah ya baru. Saya mengatakan saya enggak mau, enggak. Ya, saya enggak disii kerso. Saat ini boleh jadi. Di saat yang lain enggak tahu lagi, kan itu toh. Nah, saya khawatir ngomong saya tidak mau, wong satu aja enggak habis. Mari ngono kok nikah lagi, kan enggak nyaman itu. Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Contoh lagi. Kiblat. Ya, kiblat. Dulu awal kali Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam posisi di Makkah. Ketika turun mengenai salat setelah Isra Mi'raj, yaitu 2 tahun sebelum hijrah. Salatnya menghadap kemana? Masjidil Haram. Tapi ketika kemudian hijrah ke Madinah, salatnya menghadap kemana? Menghadap ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu posisinya, kalau ini Madinah, katakan ini Madinah, maka Masjidil Aqsa itu adalah menghadap ke selatan dari Madinah. Paham ya? Menghadap ke selatan. Jadi kalau jenengan masih ingat-ingat di Madinah itu ya, jadi ke selatan. Sedang Masjidil Haram itu posisi di Madinah itu menghadap ke utara. Diingat-ingat ya. Lalu kemudian apa? Rasulullah itu melakukan sholat selama 16 hingga 17 bulan selama di Madinah itu adalah menghadap ke Baitul Maqdis. Lalu kemudian orang-orang Yahudi usrek itu. Muhammad mulai ngikutin kiblat kita, berarti kita yang benar. Ya. Enggak jelas belas arek itu. Jadi MGJB Muhammad gak jelas belas itu. Ya. Akhirnya kemudian apa? Setelah itu kemudian ada di antara mereka, Muhammad itu berkiblat pada kiblat kita, berarti sama dengan kita. Ayo masuk agamanya Muhammad. Itu wong sing cerdas. Akhirnya kemudian apa? Intervensi itu luar biasa. Maka kemudian turunlah Rasul selama 16 bulan, 17 bulan itu seringkali karena intervensi itu Rasul kalau sholat itu menghadap ke atas. Ya, itu diterangkan oleh Allah, yaitu di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-144. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardoha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Para jamaah, kata Allah, qad nara taqalluba wajhika fis sama', sungguh kami telah melihat taqalluba wajhika fis sama', wajahmu berbolak-balik ndongak ke langit. Kenapa Nabi kok begitu? Nabi ingin segera dikembalikan kiblatnya ke Ka'bah lagi, ke Masjidil Haram lagi. Akhirnya kemudian persis di pertengahan bulan Rajab kemarin ya, di pertengahan bulan Rajab ketika Nabi itu salat asar, 2 rakaat itu masih menghadap ke Baitul Maqdis. Maka kemudian begitu masuk dalam rakaat yang ketiga, Allah katakan fawalli wajhaka falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ya. Maka sekarang hadapkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Nabi itu juga enggak membantah, ya Allah mbok ya engko po ya Allah, mari dhisik
Munyer ini kan enggak karu-karuan. Ini taruhannya apa? Taruhannya nanti akan buyar jamaahnya. Kalau mereka bukan orang yang loyal kepada Nabi, akan buyar itu jamaah. Akhirnya kemudian apa? Nabi itu kan posisinya paling selatan, paham ya? Menghadap ke selatan ke Baitul Maqdis. Lalu kemudian kalau kemudian perintah menghadap ke Masjidil Haram, sedang Masjidil Haram posisinya adalah di sebelah utaranya Madinah. Kira-kira ya apa Nabi? Gimana? Apa yang kayak gini tak ada Nabi? Gini tak? Kalau gini tak berarti Nabi berada di belakang. Makmum kan gitu ya. Nabi itu adalah muter jalan. Jalan sampai di sana. Dan untuk makmum yang tadinya gini cukup cuma itu. Jadi itu. Kira-kira lek awak dhewe waktu itu sholat bersama Nabi. Kira-kira masih kita yakin kita ngikut Nabi atau kita bertolak? Wes balik aja seneng agama biyen. Wah, jelas-jelas iki. Gimana? Dan kenapa rahasianya itu? Kenapa? Itu kemudian perubahan terjadi di pertengahan sholat, bukan selesai sholat kemudian lanjut sholat berikutnya saja berubah. Ini hikmahnya adalah ketika kita tersebut itu sholat dalam sebuah wilayah yang kita nggak ngerti arah kiblatnya, paham ya? Sholat awak dhewe, mari ini dielingno, cak keliru cak, kualik kiblate. Maka kita tinggal kemudian berbalik arah. Andai kata dulu perubahan kiblatnya itu adalah selesai sholat, baru sholat berikutnya berubah, maka kita akan kerepotan untuk kemudian mengatasi persoalan itu. Jadi ada hikmahnya semuanya itu. Ya. Nah, kemudian apa? Hukum sholat menghadap ke Baitul Maqdis itu dinasakh. Paham ya? Dihapus, mansukh, dihapus, kemudian diganti untuk selamanya menghadap ke Masjidil Haram atau ke Ka'bah. Ini gak boleh sekarang orang kemudian meskipun berada di Baitul Maqdis, di Masjidil Aqsa, gak boleh orang ini, gak wis aku tetap nanggene kiblat awal dulu. Sebagaimana di zaman Nabi Isa katakan itu. Gak boleh. Gak boleh. Harus kemudian kembali ke Ka'bah, semuanya sentralnya itu adalah ke Ka'bah. Sehingga kemudian Allah katakan di ayat Al-Baqarah pada ayat yang ke-148, walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Tiap-tiap umat itu memiliki arah kiblat untuk menghadap ketika sholat. Tapi arah kiblat itu hanya dua, yaitu kalau gak Masjidil Haram ya Baitul Maqdis, itu aja sudah. Di zaman Nabi Sulaiman, Nabi Daud kiblatnya di mana? Kiblatnya ke Baitul Maqdis. Paham ya? Sampai Nabi Isa. Nabi Ibrahim dulu kiblatnya di Ka'bah. Begitu juga Nabi Adam. Tapi saat Rasulullah Muhammad awal kali ke Ka'bah, kemudian ganti sebentar dia ke Baitul Maqdis, lalu kemudian kembali untuk selamanya ke Ka'bah. Lalu kemudian apa? Allah katakan, aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a, dari mana saja kalian berada, maka Allah nanti akan mendatangkan kalian semuanya, ya. Kemudian wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, dari mana saja kalian keluar maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Udah finish. Ini namanya nasakh mansukh arah kiblat. Sampun ini paham nih ya? Jadi ayat yang ke-106 surah Al-Baqarah tadi itu menerangkan tentang nasakh mansukh, penghapusan hukum Allah yang lalu karena datang hukum yang berikutnya baru. Wis ngene wae, aja akeh-akeh kok mumet ini ya. Demikian hadirin yang berbahagia yang bisa kita pelajari, mudah-mudahan kita difahamkan oleh Allah
dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.